Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalimat yang pertama harus kita ucapkan terkhusus di siang hari ini, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis ilmu yang kita sangat berharap majlis ini sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan sebagai tambahan pemberat mizan di akhirat kelak. Kita lanjutkan pembacaan kitab As-Salafiyatu Qawaidu wa Usul yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid. Yang di buku ini ada dua pembahasan. Pertama, kaidah manhaj salaf, dan ini sudah selesai. Dan yang kedua, usul dakwah manhaj salaf. Dan kita masih ada di poin yang pertama, yaitu usul ataupun pokok dakwahnya manhaj salaf adalah mendahulukan tauhid. Dan kita sudah ada di halaman 27 di paragraf kedua, ya, halaman 27 di paragraf kedua. Ya, kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Lidzalika kanat qadiyatut tauhid hiya al-qadiyatul ula fi hadhihi ad-da'wah. Untuk itulah urusan tauhid atau masalah tauhid atau perkara tauhid adalah perkara yang pokok, yang pertama, urusan yang pertama atau yang utama di dalam dakwah ini. Berarti di dalam dakwah manhaj salaf, tauhid jadi pokok, urusan yang utama. Li'annaha qadiyatur rusuli, karena dakwah tauhid itu adalah dakwahnya para rasul. Qadiyatu ta'bidin nasi lillahi azza wa jalla, karena membahas urusan penghambaan seorang manusia kepada Allah azza wa jalla. Wa tauhidu laisa huwa tauhidu indal mu'tazilati wa huwa tauhidus shani. Dan yang dimaksud dengan tauhid bukan tauhid menurut versi Mu'tazilah. Kita kan belum pernah ya bahas kitab Firqah Dhalalah. Jadi kita tuh belum pernah membahas firqah-firqah atau golongan-golongan mana saja yang sudah divonis oleh para ulama kita kelompok yang sesat. Di antaranya itu adalah Mu'tazilah. Nah, ternyata kelompok Mu'tazilah ini di dalam penyebaran dakwahnya mereka mengaku kelompok yang ahli tauhid. Padahal kata para ulama kita itu hanya penamaan semata. Ya. Jadi intinya malah mereka itu dari pelajarannya itu nanti menafikan sifat-sifat Allah. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau yang dimaksud dakwah harus dengan tauhid, jangan versi mereka. Pokoknya nanti pemahamannya ya, kalau kita suatu saat tidak mengetahui ternyata ini adalah majelisnya orang-orang Mu'tazilah, itu nanti di antara pemahamannya ternyata ujung-ujungnya kita ini nggak boleh mempercayai bahwa Allah itu punya sifat ini dan sifat itu. Apa penjelasan mereka? Ternyata penjelasan mereka
Kalau kita mempercayai Allah punya sifat tertentu, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang dimaksud dengan syubhat. Makanya menurut mereka Allah tidak memiliki sifat apapun. Itu inti dari tauhid yang mereka nanti ajarkan. Walaysa tauhidu 'inda sufiyyati wa huwa i'tiqadul hululi wal ittihadi wa wahdatil wujud. Dan bukan juga tauhid menurut versi orang-orang sufi, yang mereka di antara dakwahnya, maksud dakwah tauhidnya nanti isinya adalah i'tiqadul hulul. Jadi nanti orang-orang yang mengikutnya punya keyakinan, i'tiqad, keyakinan hulul, jadi Allah menempati makhluknya, atau ittihad, Allah bersatu dengan makhluknya, atau wahdatul wujud, Allah bergabung dengan makhluknya. Jadi cikal bakal kalau ada orang yang berkata begini, anak mah sudah nggak perlu sholat karena anak mah udah tingkatannya tinggi. Secara tidak langsung orang-orang seperti ini itu sudah termakan tauhidnya orang-orang sufi. Karena di antara ajaran mereka itu nanti punya keyakinan bahwa Allah itu sudah berada di dalam tubuhnya, bersatu, menempati, bergabung dengan dirinya. Sehingga nanti bilangnya apa? Ngapain anak sholat, orang anaknya Allah, gitu nanti. Ini kalau terhadap dirinya. Yang bahaya nanti kalau yang ditempatinya, yang digabunginya itu bukan dirinya. Misalkan makhluk seperti hewan, makanya mereka tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah nanti. Mohon maaf kalau contohnya misalkan bergabungnya dengan anjing, mereka akan berani mengatakan anjing akbar. Nanti begitu, mengerikan. Ini cikal bakalnya dari pelajaran tauhid tapi versi orang sufi. Dan ciri mereka nanti ya, ciri mereka itu kalau belajar itu tanpa dasar, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi, tanpa dasar itu, sehingga akan terus semakin parah pemikirannya. Ya, jadi cikal bakal orang ngomong dan di kampung-kampung, udahlah tidak perlu sholat, yang penting mah ingat. Itu cikal bakalnya pemahaman yang keliru tentang tauhid. Lihat kenapa kita harus paham tauhid dengan versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus dengan manhaj salaf. Karena di luar sana ada orang yang ngaku berdakwah dengan dakwah tauhid. Judulnya begitu. Nanti ini diluaskan. Nanti di luar sana ada pengajian dengan judul kajian tafsir, dengan judul pemahaman fikih, begitu. Tapi versi mana? Yang ini akan membahayakan i'tiqad atau keyakinan. Itulah pentingnya kenapa kita ngaji harus selalu dengan Ahlus Sunnah. Karena kalau sudah menyimpang dari sisi akidah, sudah nggak bisa selamat dunia dan akhirat. Ya. Kalau sudah menyimpang dari sisi akidah, ini sudah sulit. Kan ada kaidah gini ya, orang itu kenapa sih tidak bisa dirubah? Karena orang sudah punya kepercayaan, dan kepercayaan itu tidak bisa hilang kalau dia tidak dikalahkan dengan ilmu yang lebih tinggi darinya. Nah, ini makanya kenapa ada peribahasa orang-orang tua dulu, kenapa ya kok sulit gitu dikasih kebenaran?
Karena mereka merasa yang mereka sekarang yakini itu merasa lebih benar. Nah, makanya yang perlu kita terus pelajari, setiap ilmu ada sandarannya. Ya, ada ilmunya dari Allah dan Rasulnya, dan siapa yang harus menjelaskan ilmu itu. Walakin at-tauhid, akan tetapi yang dimaksud dengan tauhid adalah, atau tauhid yang diinginkan adalah anta taqida anna Allah azza wa jalla wahidun. Kamu harus meyakini bahwasanya Allah azza wa jalla itu satu ataupun esa. Wa ma yanbaghi an tata'arrafa bihi 'ala Allah azza wa jalla. Dan inilah yang selayaknya kita terus mengenal. Kita harus terus mengetahui tentang Allah azza wa jalla. Wa an tuthbitahu lillahi azza wa jalla min asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi wa kadzalika ifradullahi azza wa jalla bi kulli alwanil ibadah. Dan kita pun harus menetapkan untuk Allah baik nama dan sifatnya, baik rububiyahnya, begitu juga mengesahkan Allah pada setiap macam-macam ibadah. Dan alhamdulillah ya, sampai saat ini kita meyakini pembahasan tauhid, bahwa tauhid ada 3: rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifatnya Allah. Wa yadkhulu la syakka fi qadiyati tauhid, dan masuk juga tentu tidak diragukan lagi pada pembahasan tauhid al-imanu bil malaikati wal rusuli wal kutubi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Tentang iman kepada malaikat, kepada para rasul, semua kitab, hari akhir, takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Itu pun di antara pembahasan tauhid. Fa kullu hadza yadkhulu fi qadiyati tauhid. Semuanya itu masuk dalam pembahasan tauhid. Fa hadhil qadiyatul ula inda rusul. Inilah perkara yang paling utama di sisi para rasul. Namun anak hanya ingin menambahkan ya, dakwah salafiyah. Ini kan kita lagi bahas usul dakwah salafi. Yang perlu kita terus tekankan kepada teman-teman kita, bahwa dakwah salaf betul mengedepankan tauhid, tapi tidak menafikan akhlak, tidak menafikan muamalah. Karena ya sudah terlihat langsung di lapangan. Kadang-kadang orang di luar sana, tanda kutip ya, tidak menyukai orang-orang yang bermanhaj salaf. Itu bukan dari sisi akidahnya, tapi mereka tidak suka dari sisi akhlak dan muamalahnya. Maka ini yang perlu kita perbaiki bersama. Betul, ayo dakwahkan tauhid, tapi jangan sepelekan masalah yang lain. Kembali lagi definisi-definisi awal yang sudah kita bahas. Apa sih arti salafi atau manhaj salaf? Ini penamaan mulia. Karena orang yang menamakan dirinya salaf atau salafi, berarti dia benar-benar hanya ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kenapa mereka tidak ingat bahwa Nabi itu mengajarkan semuanya, bukan hanya tauhid? Sehingga ketika orang fokus dengan dakwah tauhid, mereka menyampingkan dakwah yang lain. Jadi akhlak perlu juga terus ditekankan. Jangan juga berpikir begini, sudah karena sekarang kita lagi krisis akhlak,
dakwah tauhidnya kita pending dulu dengan pembahasan akhlak. Tidak juga dipahami demikian. Ya, tetap yang diutamakan adalah tauhid. Kenapa? Karena ini akan menyelamatkan dunia dan akhirat, tapi jangan menyampingkan masalah akhlak dan muamalah. Lalu kata beliau, fa ayyu da'watin la tahtammu bi qadiyati tauhidi, maka dakwah manapun yang tidak tahtam, mementingkan terhadap urusan tauhid ini, wala taj'al qadiyat at-tauhid nusba ainiha fahiya da'watun ala ghairi hadiyil mursalin, dan tidak menjadikan urusan tauhid ini di depan matanya, artinya dipentingkan oleh dirinya, maka dakwah seperti ini bukan petunjuk dari Rasul. Lihat Syekh Ahmad Farid sampai memvonis kalau ada orang tidak pernah perhatian di dalam dakwahnya mementingkan tauhid, maka dianggap ini bukan metode dakwahnya para nabi dan rasul. Kan ada istilah begini, kalau antum berdakwah jangan tauhid dulu, tapi kalau antum berdakwah akhlak dulu, muamalah dulu, adab dulu. Ini nanti akan diterima oleh masyarakat. Nah, kalimat ini menurut Syekh Ahmad Farid, ini dakwah tidak seperti manhajnya para rasul. Kenapa dia tidak dakwah mementingkan tauhid, tapi dia memperbaiki adab dan akhlak di masyarakatnya? Apalagi kita sendiri tahu sekarang, khususnya zaman sekarang, sebenarnya orang itu sudah punya keyakinan masing-masing. Mereka tidak mempermasalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi ketika pokok urusan akhlak yang dianggap oleh mereka tidak sopan dan seterusnya, inilah yang menjadi akar permasalahan. Karena mereka sudah tahu masing-masing saja masalah keyakinan begitu. Nah, jadi tetap ya dakwah tauhid yang diutamakan. Kenapa? Kan nggak mungkin ya Rasul berdakwah dengan hawa nafsunya. Rasul itu berdakwah, melangkah, memulai dakwahnya tentu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu betul tentu wahyu Allah lebih baik daripada pemikiran siapapun. Cuman pasti ada yang salah dari dai-dainya. Apa di antaranya tadi? Di antaranya kan ada dai yang dia tidak mau berbaur dengan masyarakat, betul-betul memberikan tidak sama sekali mau baur. Padahal di urusan-urusan yang oleh syariat dibolehkan, menutup diri dalam rangka menjaga entah itu izzah, entah itu kehormatan. Padahal Nabi bermuamalah dengan para tokoh masyarakat, dengan masyarakat kecil, sehingga orang-orang terasa dia diberikan keadilan dalam masalah urusan muamalah. Ketika mereka tidak menerima, ya karena masalah keyakinan. Sekarang yang jadi masalah selain keyakinan, ditambah kita banyak masalah dari sisi muamalah dan akhlak tentunya. Ini yang menyebabkan dakwah ini semakin dijauhi. Gitu. Nah, ini kata Syekh Ahmad Farid ya. Mahma kanu yaqulun, sampai Syekh Ahmad Farid mengatakan begini ya. Mahma kanu yaqulun, meskipun mereka terus berkata dakwatun alamiyatun, ini dakwah yang membumi gitu ya. Gitu. Wa da'watun umruha 80 sana,
dakwah ini usianya udah 80 tahun. Wa da'watun muntasyiratun fi baqa'id dunya. Dakwah ini sudah tersebar di seluruh dunia ini. Idza kanat hadhihi da'watu, dakwah tadi yang dikatakan la tahtamu, selama tidak mementingkan bi qadiyati tauhid, dengan urusan tauhid atau perkara tauhid, fahiya da'watun ala ghairi hadil mursalin. Tetap ya, beliau tetap mengatakan maka ini termasuk dakwah tanpa petunjuk Rasul atau para Rasul. Artinya ini dakwah tidak seperti manhajnya para Rasul. Kenapa? Li'anna rusula da'watuhum kanat lit-tauhid. Karena para Rasul dakwah mereka itu tentang tauhid. Wallahu azza wa jalla arsala kullar rusuli bidinin wahidin wa huwa tauhid. Dan Allah azza wa jalla mengutus semua rasul dari awal sampai akhir, semua rasul Allah utus bidinin wahidin, dengan agama yang sama, agama yang satu, wa huwa tauhid, yaitu mendakwahkan tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah yang telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini dan mewasiatkan kepadanya Nuh dan orang yang kami wahyukan juga kepadamu, dan yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, agar semua mereka menegakkan agama ini tidak berpecah belah dengannya. Antum kalau baca kitab-kitab yang berhubungan dengan bid'ah, dengan masalah-masalah jahiliyah, nanti akan mendapatkan bahwa yang membuat terpecahnya kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin bercerai-berai, itu ketika mereka tidak bertauhid. Karena hanya tauhidlah yang bisa menyatukan umat ini. Makanya dakwah tauhid itu tidak boleh berhenti. Karena kalau tidak ada yang mendakwahkan tauhid, maka akan semakin luas perpecahan, akan semakin mengerikan nanti orang berpecah belah. Tetap di muka bumi ini harus ada yang mendakwahkan tauhid dalam rangka menyelamatkan mereka dari terus perbedaan dan perpecahan. Dan alhamdulillah, tentunya alhamdulillah, Allah telah pilih kita untuk memulai dakwah ini dengan tauhid. Dan kita terus berharap kepada Allah dan berdoa, mudah-mudahan dengan wasilah kita, ya, kita contohkan entah dengan akidahnya, entah dengan muamalahnya, entah dengan adabnya, mudah-mudahan mereka terbuka bahwa dakwah tauhid bukan dakwah yang memecah belah, tapi dakwah tauhid justru dakwah yang mempersatukan siapapun, ya, mau kelompok, ya, mau warna kulit, mau beda negara, itu akan bersatu ketika sama-sama tujuan dakwahnya tauhid. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Sudah jam 3. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pada paragraf-paragraf berikutnya. Intinya, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, jangan pernah berhenti terus mempelajari tauhid, karena hakikat keselamatan di dunia terkhusus di akhirat itu hanya dengan tauhid. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.